Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin SPDI. Saya sebagai guru di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Win Araniri Banda Aceh gelombang 2 tahun 2021. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching saya, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Baik? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan kepada Radian Hairi. Silakan Radian Hairi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberkahi dan meridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian, sebagaimana biasa setiap pertemuannya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca tadarus Al-Quran ya. Dan hari ini Bapak ingin dibacakan oleh Marsono. Silakan Marsono. Baik Pak Guru, terima kasih. Saya akan memulai membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود صدق الله. Terima kasih kepada Marsono. Mungkin siswa-siswi sekalian, ada dari bacaan Marsono ada yang perlu kita perbaiki? Ada enggak? Sudah bagus. Sudah bagus ya? Iya, luar biasa bacaan Marsono ya. Jadi kita pun harus sering-sering belajar supaya bacaan kita sama seperti bacaan Marsono. Ya. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian, minggu yang lalu kita telah membahas masalah kerja keras dan tanggung jawab. Ya. Jadi Bapak ingin tahu dulu sampai di mana siswa-siswi sekalian memahami materi kita tentang tanggung jawab dan kerja keras pada minggu yang lalu. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ada, Pak. Ya, silakan, Tugina. Tanggung jawab artinya kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang dikerjakannya. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tugina.
Dah. Selanjutnya ada lagi tadi, di samping tanggung jawab tadi ada kerja keras. Ada yang masih ingat apa itu kerja keras? Ada Pak, Iya, Fadlina, silakan. kerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan, Pak. Iya, luar biasa untuk Fadlina. Berikan tepuk tangan lagi untuk Fadlina. Iya. Jadi siswa-siswi sekalian, tanggung jawab itu tidak hanya ada pada pekerjaan, ya. Tanggung jawab, ya, itu juga ada pada kehidupan berumah tangga, di mana kita ketahui bersama bahwa kehidupan berumah tangga itu tercipta dari yang namanya proses pernikahan. Maka hari ini siswa-siswi sekalian, kita akan membahas pernikahan dalam Islam, ya, dengan KD 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita siswa-siswi sekalian, ya, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar. Keenam, menelaah tujuan daripada pernikahan. Jadi siswa-siswi sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun, ya, model pembelajaran kita yang kita gunakan hari ini itu adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw, di mana siswa-siswi sekalian nantinya kita akan membuat kelompok, ya, yang pertama itu namanya kelompok asal. Ya, setelah itu nanti dari kelompok asal kita akan lebur lagi menjadi kelompok ahli. Jadi ini kelompoknya sudah Bapak bagi, siswa-siswi sekalian. Ini sudah Bapak tentukan nama-namanya. Kelompok asalnya untuk kelompok 1, yang pertama Marsono, kemudian yang kedua Tugina, yang ketiga Hayatina, dan yang keempat Yuli Diana. Kemudian untuk kelompok 2-nya, yang pertama Radian Hairi, ya, jadi ini untuk kelompok asalnya siswa-siswi sekalian. Kemudian kita lebur lagi menjadi kelompok ahli, ya. Kelompok yang pertama atau kelompok 1, ini yang pertama Marsono, yang kedua Radian Hairi, yang ketiga Tugina. Kemudian kelompok 2-nya dan yang ketiga Hadijah. Ini kelompok ahlinya siswa-siswi sekalian. Ya, kemudian ini Bapak berikan materi, masing-masing kelompok itu berbeda. Ya, kelompok 1 materinya yang pertama diingat ya siswa-siswi sekalian, yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum pernikahan. Ini untuk kelompok 1. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, menentukan dalil tentang pernikahan. Oke, dari materi yang Bapak berikan, siswa-siswi sekalian, mungkin ada pertanyaan di sini untuk kita diskusikan nanti? Ada enggak ini? Ada Pak. Saya Pak ya. Silakan, Pak, Pak Lina. Ya, silakan. Mengapa dalam Islam laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, mengapa laki-laki itu boleh berpoligami sementara perempuan tidak boleh poliandri ya namanya. Kemudian ada lagi mungkin pertanyaan? Ada, ini kita Pak, saya Pak. Ya, silakan Ayatina. Saya begini Pak, salah satu tujuan dari pernikahan itu kan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Lalu pertanyaan saya, mengapa tidak semua orang mendapatkan hal tersebut Pak? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak semua orang mendapatkannya, ya.
Ini kita simpan dulu, berarti sudah ada 2 pertanyaan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya Pak, Ya. satu lagi. Iya, Yulidiana, silakan. Ini Pak pertanyaannya, bagaimana Pak supaya mendapatkan jodoh yang baik? Iya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan jodoh yang baik? Sekarang siswa-siswi sekalian, silahkan membahas dan berdiskusi tentang materi yang sudah Bapak berikan. Silahkan. Sekarang siswa-siswi sekalian, silahkan siswa-siswi sekalian kembali ke kelompok asal, ya, dan berbagi dengan anggota kelompok asal tersebut, dengan kawan-kawan kalian berada di kelompok asal. Apa yang sudah kalian bahas, apa yang sudah kalian diskusikan pada kelompok ahli tadi, siswa-siswi sekalian, ya. Dan usahakan dalam kelompok asal itu semua anggota ya memahami dari arti pernikahan sampai dengan tujuan pernikahan. Paham ya, siswa-siswi sekalian? Paham? Paham, Pak Guru. Ya. Silahkan siswa-siswi sekalian share ke kawan-kawannya di kelompok asal, kemudian tuangkan di LKPD nantinya. Silahkan siswa-siswi sekalian. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Sudah Pak Ya. Guru. Sekarang siswa-siswi sekalian, kita masuk ke tahap presentasi. Ya, sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Sudah Pak Guru. Ya. Baik, kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Yang mau presentasi nih? Kelompok 1 Pak Guru. Kelompok 1 ya? Iya. Silahkan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Baik, ke kawan-kawan kami dari kelompok 1. Ini saya berbagi presentasi sama kawan saya Tuginah ya. Tuginah nanti menjelaskan, mempresentasikan pengertian pernikahan. Saya dalilnya apa? Hukum pernikahan saja saya presentasikan. Iya. Baik, dari hasil kerja kelompok kami berdasarkan materi yang kami telah pelajari dalam kelompok tadi, bahwasanya hukum asal munakahat pernikahan itu adalah mubah. Ya, mubah, boleh. Namun dalam prakteknya, perjalanannya, hukum menikah ini menjadi ditambah 4 lagi. Di antaranya ada sunat atau sunat, wajib, kemudian 3 makruh, kemudian 4 haram, sama hukum asalnya di mubah. Jadi 5 Pak Guru. Itu yang dapat kami diskusikan tadi, hukum pernikahan. Jadi 5 ya. Nah, sekarang teman saya menambahkan pengertian pernikahan. Silakan temannya. Baik, Temannya kami siapa? membacakan dengan saya Pak Raden Hairi. Ya, Radian. Silakan Radian. Nah, saya akan membacakan pengertian daripada pernikahan. Pernikahan atau nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi, akad itu muncul dari hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Demikian, Pak. Iya, luar biasa untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, siswa-siswi sekalian, sekelompok 1 dan kelompok 2 sudah maju, ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang siswa-siswi sekalian, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita
bahas pada hari ini. Yang pertama tadi, siswa-siswi sekalian, kita sudah membahas masalah pengertian dari pernikahan. Ya, tadi menurut bahasa, nikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Ya, kemudian secara harfiah artinya himpunan, kumpulan atau hubungan intim. Ya. Lalu secara syar'i adalah akad yang membolehkan menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata angkahtuki, menikahkan, atau zawwajtuki, mengawinkan. Ya, ini arti daripada pernikahan. Selanjutnya hukum pernikahan itu tadi 5 ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Marsono tadi. Ya, ada mubah itu sebagai hukum asal. Kemudian bisa berubah menjadi wajib, ya bisa berubah menjadi sunnah dan bisa berubah menjadi makruh dan yang terakhir haram. Baik, siswa-siswi sekalian, ya, untuk minggu yang akan datang ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Dan yang terakhir adalah tentang pernikahan yang dilarang dalam agama Islam. Ya, ini yang akan kita bahas untuk minggu yang akan datang. Ya, untuk tugasnya, silakan siswa-siswa kalian mencari ya materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, dicari terus, nanti boleh mengambil sumbernya dari buku ataupun dari internet. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita terlebih dahulu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.